Dengan ini saya persilahkan, oke? Kepada Dewan Juri yang terhormat, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Malengkeri, memberi bunga untuk kenangan. Jawab salam dari kami, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPT SMA Negeri 62, saya Sunarsi, Saya Marwa Burhan dan saya Dapat Lembang. Hari ini, hari Jumat, semoga kita senantiasa sehat. dan melaksanakan segala aktivitas dengan semangat. Untuk itu, izinkanlah kami mempresentasikan karya tulis ilmiah kami Yang berjudul Implementasi Merdeka Belajar dalam Proses Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Merdeka Belajar adalah kebijakan yang telah dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Merdeka Belajar adalah kebebasan mutlak yang telah dimiliki oleh setiap warga belajar dalam artian yang hakiki. Istilah ini muncul dari banyaknya fenomena yang terjadi di negara kita. Salah satunya adalah fungsi dan tugas guru serta jumlah siswa yang banyak mengakibatkan terabaikannya fungsi pokok. Pada era Merdeka Belajar, tuntutan agar sastra dapat dikembangkan menggunakan pengajaran yang merdeka, membuat segala elemen harus belajar merdeka agar bisa benar-benar merdeka belajar. Next. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berbahasa yang baik dan benar secara lisan maupun tertulis. Yang kedua yaitu mempelajari penerapan Merdeka Belajar dalam proses yang sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga yaitu mengetahui konsep dasar Merdeka Belajar untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan. Next. Adapun manfaat penelitian kami ini meliputi 3 hal. Yang pertama, dapat mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, dapat mengetahui upaya penerapan Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan yang ketiga, dapat mengetahui konsep dasar Merdeka Belajar dalam bidang pendidikan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu memfokuskan untuk mengkaji upaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan apa saja konsep Merdeka Belajar serta cara penerapannya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan sebuah metode dalam mengkaji sumber belajar pustaka untuk memperoleh data penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan atau studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan pada objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat perpustakaan atau telah memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penilaian kritis yang mendalam terhadap pustaka yang relevan. Adapun sumber data yang digunakan pada saat penelitian yaitu skripsi, tesis, jurnal ilmiah, disertasi, dan internet. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari sumber data. Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana kita mengambil data tersebut. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen dan catatanlah yang menjadi sumber data. Next. Selanjutnya yaitu
pembahasan. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar guru dan siswa dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri itu bukan hanya melakukan secara birokrasi pendidikan, tetapi dengan inovasi pendidikan. Dengan adanya Merdeka Belajar, keterlibatan siswa dengan pembelajaran akan meningkat. Pendidikan dalam Merdeka Belajar mendukung terwujudnya kecerdasan melalui berbagai peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, serta relevansi dalam penerapan teknologi sehingga mampu mewujudkan pendidikan kelas dunia yang berdasar pada keterampilan kolaborasi, komunikasi, serta berpikir kritis dan juga kreatif. Adapun langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yaitu yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para guru dan menyiapkan pendampingan saat pelaksanaan Merdeka Belajar. Yang kedua, wali murid dan lingkungan yang dilibatkan secara aktif dalam pemantauan hasil belajar peserta didik dan mendukung kesinambungan antara sekolah, rumah, dan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik hendaknya mempunyai psikologi dalam keadaan siap dan suasana hati yang bahagia. Mulai membiasakan untuk berpikir kritis dan selalu bersikap ingin tahu dan menganalisis pertanyaan terbuka dalam materi bahasa Indonesia. Yang keempat, guru menjadi sosok yang terbuka dan menciptakan suasana pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Dan yang terakhir, kepala sekolah, yaitu menerapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Merdeka Belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki setiap siswa dalam artian yang hakiki. Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir harus ada di tangan guru ataupun dosen. Tanpa terjadi perubahan dan tindakan pada guru atau dosen, tidak mungkin terjadi pada diri peserta didik. Kemudian ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan ragam non formal. Dalam ragam bahasa ini ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam kalimat ini. Yang pertama, berbahasa yang sesuai konteksnya, dan yang kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial dan masyarakat. Semua elemen pendidikan serta lingkungan yang masyarakat perlu turut andil dalam implementasian Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran, utamanya dalam bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Adapun saran dalam penelitian kami ini yaitu agar kiranya penerapan dan implementasi Merdeka Belajar dapat ditingkatkan lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar atau pemberian pembelajaran khususnya dalam bahasa dan sastra Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf